Jualan roti lagi. Hari ini kita akan buat roti sotong tabur keju nih, kalian bisa lihat ya. Empuknya pasti empuk banget walaupun tanpa ulen dan mixer. Kalian harus tahu caranya bagaimana agar adonan ini kalis elastis walaupun tanpa diulen. Oke, sekarang kita siapkan air susu yang hangat, boleh UHT atau susu bubuk yang dicampurkan dengan air. Lalu 1 buah telur ukuran sedang kurang lebih 56 gram dengan cangkang ya. Ini kita campurkan dulu sampai merata, kemudian tambahkan 3 gram ragi instan atau 1 sendok teh, kemudian 3 sendok makan gula pasir, juga tepung terigu protein tinggi 250 gram. Ini masukkan sebagian aja dulu, kemudian tambahkan dengan seperempat sendok teh garam, kemudian kita aduk. Kalau udah tercampur, tambahkan lagi, sisanya masukkan semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita aduk kembali. Nah, jadi tahapan setelah ini adalah tahapan yang penting banget. Jangan kalian skip-skip. Justru tahapan pengadukan dan pencampuran, kemudian waktu istirahat dari adonan ini, inilah yang akan menentukan doughnya akan kalis. Sekarang kita istirahatkan dulu 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit, tambahkan dengan 30 gram margarin atau butter. Tentunya kalau menggunakan butter rasanya dan wanginya, aromanya itu lebih lezat. Adonan ini harus kita campurkan merata ya dengan margarin. Kita rajut menggunakan tangan aja. Kalian bisa lihat awalnya margarin masih terlihat pada bowl tepian. Nah, makin lama itu akan makin bersih bowlnya. Ini kurang lebih 1-2 menit dilipat-lipat balik begitu aja, dipanjangkan adonannya. Kalian bisa lihat ini udah tercampur merata, udah halus tapi belum kalis ya. Oke, bowlnya udah bersih, itu tandanya udah siap. Kita istirahatkan selama 20 menit. Nah, proses-proses ini jangan dilewatkan. Nih, setelah 20 menit kalian bisa lihat hasilnya. Sedikit lagi pasti akan terlihat lebih halus, mulus. Ini kita balikkan seperti ini lagi, di folding. Tuh. Ini udah lumayan ya, tapi harus kita kembangkan lagi. Dan ini kembali kita istirahatkan agar glutennya lebih banyak terbentuk. Istirahat selama 30 menit atau sampai double size, karena waktu itu juga tidak bisa ditentukan karena suhu ruangan kita kan beda ya masing-masing. Nih, sangat elastis dan kalis hanya dengan waktu istirahat tadi. Jadi tahapan tadi itu penting banget ya. Nah, ini kita bulatkan, kemudian bagi menjadi 6 bagian. Ini kurang lebih beratnya 71-72 gram. Tapi untuk ukuran kalau terlalu besar bisa kalian kurangkan, kecilkan sedikit ya. Nah, ini sekarang kita rounding dulu seperti itu. Kalian bisa lihat pada video sampai permukaan bagian atas itu halus, wajib halus juga ya. Setelah semua selesai di rounding, wah mana sotongnya ya. Ntar menyusul ya. Ini rilekskan adonan 10 menit agar mudah dibentuk. Ambil adonan tentunya dari urutan yang pertama ya. Nah, setelah taburi sedikit terigu, kita pipihkan perlahan, dilebarkan. Dengan menggunakan scraper atau pisau kita bentuk. Nah, ini akan membentuk roti ini seperti sotong. Jadi disilang-silangkan aja tapi tidak terputus ya. Jadi nggak ada sotongnya sih, hanya bentuknya aja seperti sotong. Atau cumi-cumi. Tuh, kalian bisa lihat polanya seperti itu ya. Kemudian kita kerucutkan bagian atas dan bawah. Lalu balik. Nah, ini kalau mau diberi isian boleh ya, bisa keju batang, bisa coklat, tapi ini mau Maggie kosongan aja, nanti bagian atasnya baru taburi keju. Ini dia sotongnya. Nah, ini udah selesai semua. Kita istirahatkan dulu ya, tentunya sampai mengembang 2 kali lipat sebelum kita oven. Istirahatkan kurang lebih di sini Mamaji waktu 20 menit. Kalau udah terlihat mengembang, olesi kuning telur dan air susu, atau Mamaji menggunakan sedikit SKM dicampur dengan SKM, boleh air susu juga. Kemudian kita oleskan permukaan atasnya dan taburi dengan parutan keju, boleh juga kacang, boleh kenari, boleh almond, sesuai selera, atau wijen ya. Nah, sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dulu 20 menit. Kalau udah, ini akan kita panggang dengan api atas dan bawah suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit
atau sampai golden brown kecoklatan dan matang sesuai dengan oven kalian masing-masing. Yang pasti kalau untuk jenis roti manis ini itu nggak lebih dari 30 menitan ya. Kalau kelamaan nanti bisa keras rotinya. Nah, ini dia hasilnya cukup besar ya. Bagian belakangnya juga kalian bisa lihat kecoklatan dan empuk sekali. Nih, nggak pakai isian aja nih udah enak banget loh. Yang pasti jadikan untuk ide jualan kalian dengan variasi yang berbeda. Ini dia hasilnya. Wah, ini kita cuma buat 250 gram ya, tapi ukurannya gede-gede dan kita kemas di plastik yang imut-imut. Masih panas, jangan ditutup dulu, biarkan aja berangin-angin. Ini tadi belum kita coba untuk disobek-sobek. Rotinya menul ya, mentul kembali lagi ke bentuk semula dan dalamnya kalian bisa lihat seratnya juga. Sangat halus dan lembut, tanpa ulen, tanpa mixer, hanya dengan cara diistirahatkan dan di folding dengan baik dan benar. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.